Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk di mata kuliah struktur data. Sini kita akan membahas stack tumpukannya, dimana tumpukan ini menjadi tumpukan data dalam sebuah database, sehingga akan terjadi sebuah penumpukan data. Nah, tumpukan adalah sebagai sekumpulan data yang organisasi atau strukturnya bersifat tumpukan. Jadi agar penumpukan tersebut bisa berjalan dengan baik, agar bisa berjalan dengan yang diharapkan, maka di sini kita akan coba mempraktekkan algoritmanya yang bisa kita pergunakan ya. Dapat diilustrasikan pengertian stack itu seperti ini. Stack berarti tumpukan. Konsep stack digunakan dalam struktur data. Di sini ada data yang masuk, data yang keluar, topnya bagian paling teratas ya. Nah, di sini ada berlaku prinsip LIFO, last in first out ya. Jadi datanya bisa masuk, bisa keluar ya. Berlaku juga dengan prinsip last in first out. Pengertian stack dalam struktur stack digunakan istilah push, simpan, masuk, insert, dan tulis. Ini karena memang data itu pasti dapat kita lakukan penyimpanan data, untuk memasukkan data ya, masukkan, insert, dan penulisan data ya. Di POP nya pengambilan, keluar, delete, dan membaca. Stack sini yang kita kenal ada dua jenis, ada single stack dan double stack. Kita lihat representasi single stack menggunakan array satu dimensi, diilustrasikan seperti ini ya. Ilustrasi single stack menggunakan array satu dimensi dengan pemisalan n sama dengan 10, maka s nya kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ada 9 ruang. Bisa dimulai dari sini, contohnya dari 25, 12, 17, 10 ya. Topnya di ruang 3 ya. Topnya yang akan kita pindahkan ke X. Misal dibuat dengan definisian n 10 integer s dan integer top sama x gitu ya. Prinsip dan konsep proses single stack. Prinsip proses single stack adalah LIFO, last in first out. Proses pada awal single stack, awal inisialisasi, hapus, insert, masuk, simpan, dan tulis. POP nya delete, keluar, ambil, baca, atau hapus ya. Kondisi single stack. Kondisi single stack ditentukan oleh prinsip atau isi topnya. Kondisi stack kosong, top sama dengan min 1. Apabila penuh, maka top sama dengan n min 1. Bisa diisi, apabila bisa diisi ya. Top kurang sama n min 1, ada isinya. Top lebih min 1.
algoritma push. If buka kurung top kurang n min 1, buka kurung kurawal top sama dengan top plus 1 s top sama dengan x tutup kurung kurawal else code stack penuh ya. Ada tadi ya, ini algoritma pushnya ya. Top kurang n min 1, top kurang n min 1 ya. Untuk algoritma POP nya, if top lebih n 1 buka kurung kurawal x sama dengan s top sama dengan top min 1, tutup kurung kurawal else code stack kosong ya. Algoritma POP ya. Contoh push dan POP pada single stack. Kita coba di C++ nya. Silahkan bisa dicoba. Pagar include buka kurung stdio.h tutup pagar define n 10 void main buka kurung tutup kurung. Ini sebagai apa, informasi semua variabel bersifat lokal. Buka kurung kurawal integer s, top x. Inisialisasi. Akan inisialisasi, maka top sama dengan min 1 scan f buka kurung kurawal kutip 2 %i kutip 2 koma dan x tutup kurung while buka kurung x tanda seru sama dengan 999 tutup kurung buka kurung kurawal if buka kurung x lebih sama dengan 60 tutup kurung instruksi dasar untuk push buka kurung kurawal if buka kurung top kurang n min 1 buka kurung kurawal top sama dengan top ditambah 1 s top sama dengan x tutup kurung kurawal else printf buka kurung sudah penuh kutip 2 tutup kurung bridge tutup kurung kurawal ya 2 else buka kurung kurawal if darinya buka kurung kurawal top lebih dari min 1 tutup kurung kurawal informasi instruksi dasar untuk POP buka kurung kurawal x sama dengan s top sama dengan top min 1 printf ya titik 2 diambil titik 2 %i backspace n kutip 2, x
tutup kurung kurawal scanf, buka kurung kurawal, kutip 2% I, kutip 2, koma, dan X, tutup kurung kurawal printf, buka kurung kurawal, kutip backspace, selesai, kutip 2, tutup kurung kurawal, ya. Kan sambil dicoba di bahasa sini, ya. Nah, keterangan input data pada keyboard apabila bernilai 999 akan keluar. Apabila data bernilai lebih dari sama dengan 60, maka periksa kondisi stack. Apabila data masih bisa diisi, maka akan menyimpan, ya. Kita menggunakan perintah push dan diulangi mulai nomor 1. Apabila sudah penuh, maka akan cetak stack penuh, ya. Keterangan dari si program tersebut, ya. Contoh soal. Sudah ada 2 buah stack SA dan SB, yang dibuat dengan data integer SA nya 20 dan SB 20 sebelum adisi. Petunjuk data paling atas, top A untuk SA dan top B untuk SB. Sudah ada 10 buah data integer dalam lembar dokumen berikut. Ada nilainya itu 12, 17, 5, 10, 15, 7, 25, 11, 22, 19, ya. Dimasukkan. Nah, apabila kita menggunakan C++, maka input stdio.h, input connew.h, integer main, buka kurung ntsa 20 sp 20 x y i top a top b clrs cr closing top a sama dengan min 1, top b sama dengan min 1, scanf, buka kurung kutip %i, koma, dan X, kutip 2, tutup kurung, top A plus plus SA, top A sama dengan X, for, buka kurung, I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 9, I plus plus scanf, buka kurung kutip 2% I kutip 2, koma, dan X tutup kurung, while top A lebih besar minus 2 dan SA top A lebih besar X, buka kurung kurawal Y sama dengan SA top A minus minus top B plus plus SB top B sama dengan Y, ya. Untuk mengisi X nya, mengisi X ke atas SA top plus plus SA top A sama dengan X, menyalin isi ke stack B ke stack A while top B lebih besar minus 1, Y sama dengan SB top B minus minus top A plus plus SA top A sama dengan X tutup kurung for
buka kurung I sama dengan 0, kutip 2 I lebih kurang sama dengan 9, I plus plus printf kutip 2 persen I kutip SAI tutup kurung kurawal. Silahkan dicoba. Nah, apabila sudah baik, silahkan dikerjakan buat sebuah stack SE dan SF yang dibuat dengan int SE15 dan SF15. Belum ada isinya. Petunjuk data paling atas top A untuk SA dan top B dan SP. Input nilai sebanyak 5 buah data integer. Sini diambil contoh tugasnya itu data integer ya, 40, 43, 2, 20, 22 dan 32 ya. Silahkan dikerjakan tugasnya.